Ragam komunikasi. Apa itu komunikasi? Begini menurut pakar. Profesor Deddy Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Communico, communicatio, atau communicare yang berarti membuat sama, make to common. Ruben dan Lee Stewart dalam buku Communication and Human Behavior, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Menurut Sukanto dan Handoko dalam buku Organisasi Perusahaan, Teori Struktur dan Perilaku, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Dan menurut Profesor Dr. Onong Ujana Effendi MA dalam buku Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Kesimpulannya, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi baik berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Sederhananya begini. Terjadi proses mengirim atau menerima informasi berupa ide atau gagasan, pesan, atau yang lain. Terjadi antara dua atau lebih pihak, misal manusia dengan manusia, manusia dengan benda, seperti contoh lampu lalu lintas dengan manusia, atau manusia dengan binatang, atau yang lainnya. Menggunakan kode atau bahasa atau isyarat yang saling dimengerti oleh kedua belah pihak. Bisa dengan media tertulis, verbal, atau non-verbal. Jadi mudahnya begini. Komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti. Begitu juga sebaliknya. Anda berbicara, saya mengerti. Fungsi komunikasi. Menurut Stephen Robin, fungsi komunikasi itu ada 4. Yang pertama adalah provide information, yaitu menyediakan informasi. Komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok, misal membuat keputusan. Yang kedua adalah control member behavior, yaitu sebagai kendali. Komunikasi digunakan untuk mengendalikan perilaku seseorang dalam beberapa cara. Contoh sederhana di persimpangan jalan.
Lampu lalu lintas mengendalikan kendaraan yang dikendarai oleh manusia. Yang ketiga adalah foster motivation for what is to be done. Sebagai motivasi, komunikasi membantu membangun komunikasi. Misal motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja dengan baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika di bawah standar. Yang terakhir adalah provide a release for emotional expression, sebagai pengungkapan emosional. Bagi sebagian komunitas, mereka memerlukan interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi di dalam komunitas itu merupakan cara anggota untuk menunjukkan kekecewaan atau rasa puas. Oleh karena itu, komunikasi merupakan ungkapan emosional dari perasaan, juga sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Itulah fungsi komunikasi menurut Stephen Robin dalam bukunya Organization Behavior. Sejarah komunikasi. Berikut adalah sejarah singkat dan sederhana tentang bagaimana komunikasi itu terjadi. Yang pertama adalah gendang, ya, pada diperkirakan tahun 3000 sebelum Masehi. Bunyi gendang itu memberi isyarat kepada orang yang berada jauh, ya, misalnya di gunung di seberang gunung berikutnya. Kemudian ada prasasti pada tahun 2000 sebelum Masehi. Tulisan pada batu atau kayu, kertas atau yang lain itu memberikan informasi secara tertulis kepada yang melihatnya. Kemudian ada asap, diperkirakan muncul tahun 200 sebelum Masehi. Ada pesan asap putih, ada asap hitam, ada asap tebal, kemudian asap kecil. Asap-asap itu memberikan petunjuk bagi yang melihat. Bisa juga terjadi pada waktu zaman perang, ya. Bisa dengan menggunakan asap jika musuh sedang berada dalam jarak yang dekat. Kemudian ada burung, diperkirakan dimulai abad 12 Masehi. Burung membawa surat yang diikat di kakinya. Dia bekerja layaknya kurir yang mengirim surat atau paket. Jadi pesannya diletakkan pada kertas yang kemudian diikat pada kakinya. Dan burung tersebut terbang ke arah kemana tujuannya. Kemudian telepon kaleng pada tahun 1667. Ini dimungkinkan sebagai eksperimen awal-awal manusia mencoba saling berkomunikasi langsung dengan alat yang sederhana. Lalu pada tahun 1844, yaitu telegraf. Alat ini berupa tulisan atau kode. Ya, alat komunikasi di awal-awal perjuangan manusia menciptakan sarana komunikasi yang lebih baik dari yang sebelumnya, yaitu kaleng. Kemudian ada radio pada tahun 1901. Alat komunikasi suara di mana terdengar suara penyiar menyampaikan berita, memberi hiburan musik dan lain-lain kepada pemirsa setianya. Bukan pemirsa, ya, kepada pendengar setianya. Kemudian televisi pada tahun 1930. Alat komunikasi audiovisual.
Ini berbeda dengan radio yang hanya terdengar suara. Pada televisi ini dapat dilihat gambar dari penyiar maupun sajian video yang diberikan. Lalu pada tahun 1950 ditemukan telepon. Nah, sarana komunikasi ini lebih canggih dari telegraf dan lebih baik dari radio atau televisi yang hanya satu arah. Saat itu suara antar penelpon bisa saling didengarkan, jadi komunikasinya sudah dua arah. Kemudian internet pada tahun 1970. Nah, di sini komunikasinya tidak lagi audio visual, tapi sudah komunikasi data ya, dengan alat yang dikodekan. Walaupun hasil akhirnya adalah komunikasi audio atau komunikasi audio visual, tetapi prinsip basicnya adalah komunikasi data. Kemudian ponsel pada tahun 1973. Nah, ini lebih cerdas, lebih canggih daripada telepon, radio, atau televisi. Ini alat bisa saling berkomunikasi, saling bertelepon, bisa juga berkirim pesan melalui chat atau melalui message application, juga bisa bermain game. Kemudian smartphone dimulai tahun 1992. Nah, ini lebih canggih lagi daripada alat-alat sebelumnya. Smartphone memberi banyak fasilitas dalam berkomunikasi. Sekarang kita temukan bisa bervideo call, kemudian video conference dan lain-lain. Jenis komunikasi. Ya, sederhana kita bisa menjelaskan bahwa jenisnya ada komunikasi audio, kemudian ada komunikasi visual, bisa berupa poster atau videotron, kemudian audiovisual, televisi, kemudian komunikasi data. Apa itu komunikasi audio? Ya, komunikasi audio. Indera manusia utama yang digunakan adalah telinga. Jadi telinga itu mendengarkan pesan. Telinga manusia normal dapat mendengarkan suara dengan frekuensi 20 Hz hingga 20 kHz. Di bawah 20 Hz, manusia tidak mampu. Tetapi gajah mampu. Di atas 20 kHz manusia juga tidak mampu. Tetapi kelelawar mampu. Jadi komunikasi audio yang bisa ditangkap oleh telinga manusia hanya pada frekuensi 20 Hz hingga 20 kHz. Ya, contoh komunikasi audio bisa handy talkie atau walkie talkie, radio, sound system, horn, toa, klakson, Walkman, atau MP3 player. Keuntungan dari komunikasi audio, kita bisa berkomunikasi dengan seseorang di tempat yang berbeda. Kekurangannya, kita tidak bisa melihat bentuk atau rupa orang yang kita ajak komunikasi. Komunikasi visual. Komunikasi visual, indera manusia utama yang digunakan adalah mata. Ya, mata manusia normal dapat melihat visual dengan frekuensi 430 THz, ya, berwarna merah, sampai 770 THz, yaitu warna violet. Di bawah 400 THz, seperti warna inframerah, manusia tidak mampu melihat. Tetapi ular mampu.
di atas 800 THz, yaitu warna ultraviolet, manusia juga tidak mampu, tetapi lebah mampu. Jadi manusia hanya mampu melihat dalam batas 430 THz, yaitu warna merah, hingga frekuensi 770 THz pada warna violet. Contohnya komunikasi visual yaitu pada gambar diam, misalnya koran, foto, poster, lampu lalu lintas. Kemudian untuk contoh visual gambar bergerak, misalnya isyarat, animasi, atau film bisu. Kalau zaman dulu ada film yang hanya gambarnya saja bergerak, ya, seperti film Charlie Chaplin. Itu dikategorikan sebagai film bisu. Kemudian komunikasi audiovisual. Komunikasi audiovisual, indera manusia utama yang digunakan tentunya mata dan telinga. Jadi sudah menggunakan kedua indera tersebut. Contohnya komunikasi visual yaitu film atau video, kemudian video call, video conference, atau videotron yang ada suaranya. Yang terakhir adalah komunikasi data. Apa itu data? Ya, ini secara sederhana saja. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya atau bagi manusia, dan masih memerlukan adanya suatu proses pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematik, bahasa, atau simbol-simbol, atau bisa apa saja. Data tersebut bisa digunakan sebagai bahan untuk menganalisis, mendengar, melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Data-data diproses menjadi beragam informasi yang dibutuhkan, yang nantinya bisa bermanfaat, bisa juga tidak. Data di sini yang dimaksud adalah data digital, ya, data digital yang berupa seperti bilangan biner 0 dan 1. Jadi komunikasi data yaitu menggabungkan antara komunikasi manusia pada umumnya dan data-data dalam dunia digital atau komputer. Komunikasi data mengirim dan atau menerima data digital. Nah, itu dapat terjadi komunikasi antar manusia, ya, tentunya dengan bantuan alat komunikasi digital, misal saling chatting menggunakan smartphone. Komunikasi manusia dengan perangkat digital, misalnya manusia melakukan browsing internet dengan komputer. Kemudian komunikasi antar perangkat digital, misal komputer dengan printer. Media komunikasi umumnya menggunakan jaringan komputer, dapat menggunakan kabel atau nirkabel, baik dalam jangkauan lokal, LAN, atau jangkauan luas atau WAN, atau internet. Metode komunikasi. Secara umum metodenya ada 3, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Apa itu simplex? Ya, simplex komunikasinya hanya satu arah. Misal yang satu mengirim saja dan yang lain menerima saja. Jadi komunikasinya hanya terjadi satu arah saja.
Contohnya ketika kita mendengarkan radio atau televisi, maka siarannya hanya satu arah saja. Kita hanya melihat atau mendengarkan saja. Pemirsa atau penonton atau pendengar tidak bisa berkomunikasi dengan penyiarnya. Contoh lain adalah lampu lalu lintas. Lampu memberi pesan satu arah bahwa kendaraan itu harus berhenti atau jalan. Dan pengendara lain tidak bisa, dan pengendara tersebut tentunya tidak bisa melakukan interupsi atau protes kepada lampu lalu lintas. Nah, di sini komunikasi terjadi hanya satu arah saja. Ini yang disebut dengan simplex. Kemudian half duplex. Apa itu half duplex? Nah, komunikasi half duplex ini sudah terjadi dua arah, namun tidak bisa bersamaan, atau biasa kita sebut juga dengan semi duplex. Misalnya yang satu mengirim saja dan yang lainnya menerima, tetapi bisa terbalik. Yang tadinya mengirim bisa menerima, yang tadinya menerima bisa mengirim. Contohnya pada polisi ketika bertugas atau ketika kita kemah, biasanya kita menggunakan alat komunikasi HT. Ketika yang satu menekan tombol bicara untuk berbicara, maka yang lain tidak boleh menekan tombol agar suaranya yang mengirim pesan tadi bisa didengar. Nah, kemudian bisa bergantian. Ketika yang berbicara telah selesai, maka dia melepas tombolnya. Kemudian yang lain menekan tombol untuk berbicara. Begitu seterusnya. Atau contoh lain misalnya menggunakan aplikasi chatting ya, pada Telegram atau WhatsApp atau message yang lain. Di sana terjadi pergantian pengiriman pesan antara satu dengan yang lain. Ya, pesannya tidak bisa paralel bersamaan. Jadi pesannya dikirim secara bergantian, bisa dibaca secara berurutan. Jadi bisa terjadi saling tanya jawab di dalam chatting. Yang terakhir adalah full duplex. Yaitu, apa itu full duplex? Ya, pesannya sudah dua arah dan bisa dilakukan secara bersamaan. Misalnya yang satu ngirim dan yang lain menerima. Dilakukannya bisa bergantian atau bersamaan. Ya, contohnya ketika kita melakukan telepon atau video call menggunakan smartphone. Kedua belah pihak bisa saling sapa bersamaan, bicara bersamaan. Ya, tentunya susah ya kalau kita bicara sama-sama. Suara siapa yang mau didengarkan? Walaupun full duplex bisa berbicara secara bersamaan, tentunya lebih baik kalau berbicaranya bergantian. Selanjutnya adalah komponen komunikasi. Komponen komunikasi yang pertama, nah ini menurut pakar Profesor Dery Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Yang pertama adalah communicator atau sender atau source. Apa itu? Yaitu pihak yang mengirim pesan kepada orang lain. Kemudian ada komunikan atau receiver atau penerima, yaitu pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Kemudian ada lagi pesan atau message, yaitu isi atau maksud yang akan disampaikan. Berikutnya adalah saluran atau media atau channel.
yaitu media di mana pesan disampaikan dari komunikator ke komunikan atau sebaliknya. Media bisa berupa kabel atau bisa cahaya, bisa gelombang elektromagnetik atau radio atau udara atau juga yang lain. Contoh komunikasi antar manusia ketika dia bertatap muka, maka media yang digunakan adalah udara yang mengalirkan getaran nada atau suara. Berikutnya adalah umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan dari penerimaan pesan atau isi pesan yang disampaikan. Kemudian berikutnya adalah aturan atau protokol, yaitu aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan, atau dengan kata lain tidak boleh ada miskomunikasi. Keduanya harus saling mengerti. Misal komunikasi antara manusia dengan binatang, tentunya keduanya harus ada aturan yang sama. Ketika yang satu menggunakan bahasa manusia, yang satu menggunakan bahasa binatang, tentunya keduanya akan terjadi miskomunikasi. Jadi aturannya bagaimana? Ya, protokolnya harus kedua-duanya harus bisa saling mengerti tentang aturan apa yang dipahami bersama. Misalnya menggunakan protokol isyarat. Jadi antara manusia dengan binatang mungkin dengan bahasa isyarat. Namun protokol di sini mungkin lebih kepada aturan tertulis ya. Ada komponen lain di samping ke-6 tadi, yaitu gangguan atau noise, yaitu gangguan atau interferensi dalam proses encode atau decode dalam mengurangi kejelasan informasi. Dapat berupa gangguan fisik seperti suara yang sangat keras atau perilaku yang tidak biasa. Dapat berupa gangguan mental, gangguan psikologis atau gangguan semantik. Dapat berupa segala sesuatu yang dapat mengganggu proses penerimaan, penafsiran, atau penyediaan feedback. Yang berikutnya adalah komponen pengaruh atau efek, yaitu dampak yang ditimbulkan dari komunikasi. Dapat berupa sikap atau tingkah laku, communicate atau penerima pesan. Komunikasi dapat dikatakan berhasil bila sikap serta tingkah laku penerima pesan sesuai apa yang diinginkan oleh komunikator. Namun, apabila efek yang diharapkan oleh komunikator tidak sesuai, maka bisa dikatakan komunikasi menemukan kegagalan atau tidak berdampak. Ya, cukup sekian dan terima kasih dari saya untuk materi kali ini, yaitu ragam komunikasi.